Pagi itu, rumah kayu di ujung gang masih gelap ketika Budi membuka matanya. Di luar, suara motor dan pedagang sayur mulai saling bersahutan. Tetapi di dalam rumah itu, hanya ada suara napas Siti yang tenang. Rumah mereka kecil, 2 kamar sempit, dapur mini, dan loteng yang hampir dipenuhi barang-barang bekas. Listrik kadang padam. Air harus diambil dari sumur tetangga jika pompa macet. Namun di antara kesempitan itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Keyakinan Budi bahwa suatu hari hidup mereka akan berubah. Siti sudah bangun lebih dulu. Dia menyalakan kompor, menyiapkan nasi sisa malam tadi, dan merebus telur. Rambutnya sederhana, berkuncir, tangannya kasar oleh kerja keras, mencuci, menjahit kembali baju-baju tetangga, menyiapkan makanan yang dijual kecil-kecilan semua demi menambah setitik tabungan. Siti tidak pernah mengeluh. Senyumnya lembut dan matanya memantulkan keteguhan yang tidak mencolok tapi nyata. Budi bekerja sebagai tukang servis elektronik. Ia cerdas, cepat menangkap kerusakan, dan punya tenaga kerja yang tidak dibayar. Tekad. Setiap hari ia bersepeda ke sebuah ruko kecil tempat ia menerima orang-orang dengan televisi, kipas angin, atau radio rusak. Pelanggannya sedikit, sebagian besar tetangga. Gajinya cukup untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk mengubah nasib. Di malam hari, Budi membaca katalog mesin, mempelajari model bisnis, menulis rencana kecil mimpi yang ia bisikan pada Siti di bawah lampu minyak. Siti, kalau aku bisa kumpulkan modal, aku akan buka toko. Kita bisa servis lebih banyak, beli alat yang lebih baik, kata Budi suatu malam, sambil mengelap skru di laci. Siti menatap suaminya, menempelkan telapak tangannya yang hangat ke bahu Budi. Kau bisa, Bud. Aku yakin, kita jalan pelan saja. Sedikit-sedikit nanti jadi satu. Jangan pungut kerjaanmu terlalu keras. Budi membalas. Tahu betapa banyak yang dibebankan Siti pada dirinya sendiri. Namun diam-diam, ia senang. Bukan karena kata-kata Siti, tapi karena tindakan nyatanya. Siti menjahit baju untuk tetangga, menyambung kembali sarung bantal. Bahkan beberapa kali pergi kerja sebagai asisten rumah tangga di pagi hari, agar mereka mendapat tambahan uang. Ia menabung selembar demi selembar, memotong pengeluaran rumah tangga sampai tidak banyak sisa. Perubahan tidak datang dalam semalam. Ada hari-hari ketika Budi pulang dengan mood muram karena pelanggan yang telat bayar. Ada malam-malam ketika Siti menahan lapar agar Budi membawa pulang sebagian kecil dari sisa makanan untuk tetangga yang kehabisan uang. Ada pula shot-shot kebahagiaan sederhana ketika Budi berhasil memperbaiki radio tua milik tetua kampung dan mereka merayakannya dengan segelas kopi hangat. Suatu ketika peluang datang, seorang pedagang grosir di pasar mencari tukang yang bisa memperbaiki banyak mesin, sekaligus mesin blender, kipas besar, dan beberapa peralatan lain dengan tenggat waktu yang ketat. Budi diminta membantu. Ia bekerja siang malam, mengambil tugas tambahan, meminjam uang kecil untuk membeli suku cadang lewat. Siti yang tak pernah keberatan meminjam dari orang lain demi mendukung usaha suaminya. Siti rela menjual beberapa cincin tua yang diwarisi ibunya demi modal kecil itu. Ketika mereka menutup pintu rumah malam itu, Siti meletakkan beberapa lembar uang di meja dan berkata, "Ini dari aku, Bat, pakai baik-baik." Budi melihat cincin yang tersisa di jari Siti. Seketika wajahnya memerah. Ia merasa malu menerima pengorbanan itu, tapi juga bercampur bangga. "Aku akan usahakan yang terbaik," katanya pelan. Usahanya membuahkan hasil. Dari rekomendasi grosir itu, datang pekerjaan lain. Dari mulut ke mulut, nama Budi mulai dikenal. Modal yang dulu kecil tumbuh menjadi lebih besar. Di pasar, beberapa pedagang mulai menitipkan mesin kepada Budi untuk diperbaiki. Ia menyewa sebuah kios kecil yang sekaligus jadi tempat servis. Setiap sen yang diperoleh disisihkan untuk membeli alat yang lebih baik, membayar karyawan pertama, dan secara perlahan mengubah tampilan kios yang dulu kusam menjadi rapi. Waktu berlalu beberapa tahun, yang tadinya hanya sebuah gerai kecil berubah menjadi bengkel yang lebih dipercayai. Budi kini mempekerjakan 2 orang, jadwalnya padat, dan sebagian besar pelanggan datang dari luar kampung. Siti tetap menjadi pilar di belakang layar. Ia masih bangun pagi, masih menjahit, masih memasak, tetapi tugas utamanya kini menjadi mengurus pembukuan rumah kecil mereka sendiri. Mencatat pemasukan, mengingatkan Budi bayar tagihan, menjemput suaminya ketika pulang larut dalam kebanyakan malam. Mereka duduk bersama di teras rumah. Budi menikmati teh hangat
dari cangkir keropos yang belinya dari pasar loak setelah kiosnya mulai untung. Ia sering melamun tentang masa depan, punya toko yang lebih besar, menabung untuk pendidikan anak nanti, mungkin membangun rumah beton. Siti mendengarkan, sesekali menimpali. Ia selalu hadir mendukung tanpa pamrih, namun sesuatu mulai berubah di dalam diri Budi. Pertumbuhan bisnis membawa dunia baru, rapat dengan pemasok dari kota, janji temu dengan pelanggan penting, undangan untuk menghadiri acara kecil di hotel dekat pasar. Di sana Budi bertemu orang-orang yang berpakaian rapi, berbicara tentang peluang investasi, dan menilai dari penampilan. Mereka menggunakan kotikata yang Budi belum pernah dengar sebelumnya. Skala, branding. Budi menyukai pembicaraan itu. Ia merasakan sesuatu yang seperti rasa percaya diri baru, dan bersamaan dengan itu tumbuh pula rasa ingin dipandang berbeda. Suatu sore, Budi pulang dengan setelan kemeja baru. Ia tampak berbeda. Sepatu yang bersih, jam tangan imitasi, rambut yang ditata sedikit rapi. Siti menyambutnya dengan senyum biasa dan sebuah piring berisi sayur asin. Ia memeluk suaminya tanpa banyak komentar terhadap penampilan baru itu. Aku mau ajukan kerjasama dengan pengecer besar di kota. Minggu depan, kata Budi, matanya berbinar. Kalau berhasil Om, kita bisa ekspansi. Kita bisa buka cabang. Siti menaruh piringnya. Bagus Bud, aku akan bantu di rumah. Kalau butuh aku datang ke toko buat bantu, bilang saja. Budi menelan senyum yang hampir tersungging. Mungkin lebih baik kau di rumah saja, Sid. Urus ini itu. Kau tahu, kalau nanti pelanggan penting datang, aku mau semua tampak rapi. Siti mengangguk, sedikit bingung. Kalau kau mau kupakai baju yang lebih rapi juga, aku bisa. Budi tersenyum kaku. Tidak perlu. Kau terlihat baik seperti biasa. Di balik kotak-kotak itu ada ketegangan kecil yang tak disebutkan. Budi semakin sering membawa pulang cerita tentang pemasok yang heran melihat rumahnya. Komentar tentang karyawan yang berpakaian jauh lebih sederhana ketimbang pemilik usaha. Baginya, dunia baru itu menuntut penampilan tertentu. Dan di benaknya, penampilan itu bukan sekadar kemeja atau sepatu, melainkan juga seseorang yang menunjukkan asal-usul lewat cara berpakaian, bahasa tubuh, dan bahkan pasangan yang berdiri di sampingnya. Siti merasakan hal itu seperti angin dingin yang lewat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berusaha lebih giat, memasak sedikit lebih rapi ketika tamu datang ke rumah, dan sesekali membeli kain baru dengan uang hasil jahitnya. Ia menganggap ini harga dari keberhasilan yang telah mereka capai bersama. Tapi di matanya ada rasa lelah yang tidak hilang. Bukan lelah fisik semata, melainkan kelelahan hati karena harus terus menyesuaikan diri tanpa pernah dimintai pendapat. Bab pertama berakhir pada malam ketika Budi menghadiri jamuan kecil bersama calon mitra dari kota. Ia harus tampil sempurna. Siti mengantar suaminya ke pintu, merapikan kerah kemeja, menyeka noda minyak yang tak nampak. Di ambang pintu, Budi menoleh sebentar. Terima kasih, Sid, kau sudah banyak berkorban. Ia menggenggam tangan Siti, tapi ajakan itu terasa singkat. Siti tersenyum tulus. Jaga dirimu, Bud. Di balik pintu yang tertutup, Budi menatap dirinya di cermin di kamar tamu. Wajahnya tampak tegas, namun ada kebimbangan yang tak ia simpan. Di sepanjang perjalanan menuju acara, ia berulang kali membayangkan percakapan dengan mitra-mitra baru. Wajah-wajah yang mungkin menilai. Donanta mengapa bayangan Siti dengan pakaian lusuhnya ikut menempel di pikiran. Ia mengusap dagunya, menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini untuk masa depan. Sementara itu, Siti duduk sendiri di teras. Angin malam mengusik rambutnya. Ia menatap keretakan atap sambil memikirkan hari-hari yang telah dilalui. Pagi-pagi penuh kerja. Uang receh yang ditabung. Janji-janji kecil yang diucapkan Budi ketika mereka belum punya apa-apa. Ia merasa bangga, lelah, dan sedikit takut. Tetapi di dalam dada masih ada harapan-harapan sederhana. Bahwa apa yang mereka tanam bersama akan membawa mereka pada panen yang adil, bukan hanya bagi satu pihak. Benih-benih perubahan sudah ditanam di bawah tanah. Akar-akar pengorbanan Siti kokoh menempatkan pupuk pada tanah kebun impian mereka. Di atas, tunas ambisi Budi mereka menantang angin baru yang belum dikenalinya. Bab ini menutup dengan keheningan yang mendebarkan antara kebanggaan dan keraguan, antara kasih sayang dan rasa malu. Hal yang nyata adalah bahwa apa yang telah dimulai akan terus berjalan dan tidak semua hal dapat kembali seperti semula.
Hari demi hari, usaha Budi semakin maju. Bengkelnya yang dulu hanya sebuah kios kecil, kini sudah berkembang menjadi toko besar dengan papan nama yang mencolok. Mesin-mesin modern berjejer rapi, kerawan-kerawan baru masuk silih berganti. Dan pelanggan dari kota mulai berdatangan. Budi bukan lagi sekadar tukang servis kampung. Ia sudah menjadi pengusaha muda yang diperhitungkan. Sementara itu, Siti tetap seperti dulu. Setiap pagi, ia masih bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Kali ini rumah mereka sudah lebih besar hasil dari kerja keras Budi dan pengorbanan yang tak pernah berhenti dari Siti. Tapi di balik rumah yang lebih luas, suasana hati mereka justru makin sempit. Suatu sore, Budi pulang dengan wajah letih namun puas. Ia baru saja menandatangani kerjasama dengan seorang pemasok besar dari Jakarta. Kontrak itu bisa membuat usahanya berkembang 3 kali lipat. Siti menyambut dengan gembira, menyiapkan teh hangat dan gorengan kesukaan suaminya. Alhamdulillah, Bud. Aku ikut senang. Semua ini hasil kerja kerasmu, ucap Siti sambil tersenyum. Budi duduk, melepas sepatu kulitnya. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang ia simpan. Ia tidak langsung menceritakan semua hal kepada Siti. Di dunia barunya, ia mulai merasa Siti tidak akan mengerti bahasa bisnis yang sering ia dengar. Baginya, Siti hanya perempuan sederhana yang tahu urusan dapur dan rumah. Aku harus sering ke kota mulai sekarang. Sit, ada rapat, ada acara makan malam dengan mitra. Kadang sampai larut, kata Budi, menatap ke arah jendela. Siti menoleh, sedikit terkejut. Kalau begitu, biar aku temani. Aku bisa bantu bawakan minum atau sekadar mendampingi. Budi tersenyum tipis, tapi senyumnya kaku. Tidak, dunia itu berbeda, Sid. Kau nanti malah capek. Lagi pula, mereka orang kota, cara bicaranya beda. Kau pasti canggung. Kata-kata itu menusuk hati Siti, meski ia berusaha tidak menunjukkannya. Ia hanya menunduk, mengaduk teh di cangkirnya. Dalam diam, Siti tahu bahwa jarak di antara mereka mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Budi benar-benar berubah. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Jikapun pulang, tubuhnya lelah dan pikirannya sibuk. Kadang ia langsung tidur, tanpa sempat berbicara panjang dengan Siti. Hari-hari yang dulu hangat dengan canda sederhana, kini berganti. Dengan kesibukan dingin, Siti masih setia menunggu. Ia duduk di teras, menatap jalanan kampung, berharap suara motor Budi terdengar di ujung gang. Namun seringkali yang datang hanyalah malam sunyi. Di rumah, Siti mulai merasa seperti tamu di kehidupannya sendiri. Ia mengurus rumah besar itu sendirian. Kadang ia menyiapkan makanan banyak untuk menyambut Budi. Tapi makanan itu sering tak disentuh. Aku sudah makan di luar, kata Budi singkat, tanpa melihat wajah istrinya. Suatu malam, saat Budi sibuk di ruang kerja dengan dokumen-dokumen, Siti memberanikan diri bicara. Bud, aku merasa kau semakin jauh. Aku ingin kita tetap bersama. Seperti dulu, aku tidak butuh rumah besar, tidak butuh harta banyak. Aku hanya ingin kau pulang, duduk di sampingku, bercerita. Budi menghela napas panjang, menutup mapnya. Ia menatap Siti, kali ini dengan mata yang berbeda. Ada rasa jengkel yang ia tahan. Sit, kau tidak mengerti. Hidup kita sekarang bukan lagi seperti dulu. Aku harus menjaga hubungan dengan orang kota, dengan mitra-mitra besar. Kalau aku tidak menyesuaikan diri, kita akan ketinggalan. Kau pikir semua ini datang begitu saja? Tidak, Sit. Semua ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Siti terdiam. Hatinya lah yang terasa digugat. Bukankah ia juga berkorban? Bukankah ia yang menjual perhiasannya dulu agar Budi bisa membeli suku cadang pertama? Bukankah ia yang menahan lapar demi tabungan mereka? Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Aku hanya ingin kita tetap seperti dulu. But, jawabnya lirih. Budi berdiri, menutup pembicaraan. Dulu berbeda, Sid. Sekarang aku harus melangkah lebih jauh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Perlahan, jarak di antara mereka makin nyata. Budi makin sibuk dengan acara-acara kota, sementara Siti makin terasing dalam rumah besar yang sepi. Puncaknya terjadi pada sebuah jamuan makan malam di hotel kota. Budi diundang bersama para pengusaha lain. Saat itu, salah seorang mitra menanyakan tentang istrinya. Budi, kenapa kau tak pernah membawa istrimu? Kami ingin mengenalnya. Biasanya pengusaha sukses datang dengan pasangannya, ucap seorang pria dengan nada bersahabat. Budi tersiket. Dalam hatinya, ia membayangkan Siti dengan kebaya sederhana, wajah polos tanpa makeup,
dan bahasa yang kaku di hadapan orang-orang kota. Ia merasa malu. Sejenak ia hanya tertawa kaku dan berkata, istri saya orang rumah, Pak. Dia lebih nyaman di dapur, tidak cocok dengan dunia seperti ini. Ucapan itu membuat tamu-tamu lain tertawa kecil. Tapi di dalam hati Budi, ada sesuatu yang berubah. Ia sendiri tidak sadar bahwa kalimat singkat itu adalah awal dari duri yang menusuk ikatan rumah tangganya. Malam itu, ketika ia pulang larut, Siti menunggunya dengan setia seperti biasa. Di meja sudah tersedia sayur lodeh hangat. Ia tersenyum begitu mendengar suara motor Budi. Namun Budi hanya berkata singkat, "Aku sudah makan, kau istirahat saja." Siti memandang piring-piring yang masih penuh. Ia tahu sesuatu sedang benar-benar retak, tapi ia tak berdaya. Pun berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Rumah besar yang sunyi, istri setia yang menahan tangis, dan seorang suami yang makin hanyut dalam dunia barunya, perlahan lupa siapa yang dulu berdiri paling kokoh di sisinya. Hari itu, Budi resmi membuka cabang baru tokonya di pusat kota. Undangan disebar, spanduk besar terbentang, dan banyak rekan bisnis hadir dengan pakaian mewah serta senyum penuh kepentingan. Budi berdiri di depan panggung kecil, mengenakan jas rapi, dasi licin, dan sepatu mengilap. Ia tampak percaya diri, seolah-olah seluruh kerja kerasnya selama ini mencapai puncaknya. Namun di antara keramaian itu, ada satu kursi kosong di deretan depan, kursi yang seharusnya diduduki oleh Siti. Siti sebenarnya ingin hadir. Sejak pagi ia sibuk menyiapkan kebaya terbaiknya. Kain sederhana yang dulu ia jahit sendiri. Rambutnya ia sanggul seadanya. Dan sedikit bedak ia poleskan di wajahnya. Hatinya berdebar, ia ingin mendampingi suaminya di hari besar itu. Tapi sebelum berangkat, Budi pulang sebentar untuk mengambil berkas. Ia melihat Siti sudah siap. Lalu alisnya langsung berkerut. "Sit, kau mau ikut?" tanyanya. Suaranya agak berat. Siti tersenyum, mencoba meyakinkan. "Tentu saja, Bud. Ini hari pentingmu. Aku ingin berada di sisimu." Budi menghela napas panjang lalu mendekot. "Dengar, Sit, acara ini besar. Orang-orang kota, wartawan, pejabat. Kalau kau datang dengan kebaya seperti itu, aku takut orang menilai kita rendah. Aku tidak mau diejek." Siti terdiam, senyumnya perlahan pudar. Tapi ia masih mencoba kuat. "Aku hanya ingin mendukungmu, tak peduli penilaian orang." Budi menepuk bahunya singkat, lalu berkata, "Kau dukung saja dari rumah. Token aku, itu sudah cukup." Setelah itu, ia pergi dengan mobil barunya, meninggalkan Siti berdiri di depan rumah dengan tatapan kosong. Di dalam dadanya, ada luka yang dalam, tapi ia menahannya. Menutup pintu perlahan, lalu duduk di kursi bambu sambil menundukkan wajah. Di acara peresmian itu, Budi tampak gagah. Para tamu menyalaminya, wartawan mengambil foto, dan kata-kata pujian mengalir deras. Hebat, Pad, dari tukang servis kampung jadi pengusaha besar. Benar-benar inspirasi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Budi terusik. Seorang wartawan muda bertanya dengan nada penasaran, "Pak Budi, siapa yang paling berjasa dalam kesuksesan Anda ini? Apakah istri Anda hadir di sini?" Budi terdiam sejenak. Ia bisa saja menyebut nama Siti, wanita yang selama bertahan-tahan berkorban, yang menjual cincin emasnya, yang menahan lapar, yang selalu mendukung tanpa syarat. Namun lidahnya keluh. Ia menoleh ke sekeliling, melihat wajah-wajah elit yang menatap penuh ekspektasi dengan senyum kaku. Ia berkata, "Kesuksesan ini hasil kerja keras saya sendiri dan dukungan tim yang luar biasa. Soul is..." Dia hanya orang rumah, tidak terbiasa dengan acara besar seperti ini. Wartawan itu mencatat, lalu tersenyum singkat. Tetapi hati Budi justru bergetar. Kata-kata itu seperti pisau yang ia hunus sendiri, tajam dan menusuk. Ia menyembunyikan rasa bersalah di balik tawa, lalu melanjutkan acara seolah-olah semua baik-baik saja. Siti di rumah menyalakan televisi kecil untuk menonton berita. Ia melihat Budi berpidato dengan penuh wibawa, disorot kamera dari berbagai sudut. Para tamu tertawa, bertepuk tangan, memberi pujian. Tapi ketika wartawan bertanya tentang istri, jawaban Budi terdengar jelas. Dia hanya orang rumah. Siti terdiam. Tangannya yang memegang remote bergetar. Kata-kata itu lebih sakit daripada semua kelelahan yang pernah ia jalani. Ia menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Bukan harta, bukan rumah besar, bukan mobil mewah yang ia inginkan. Hanya dihargai, diakui, dan dianggap penting di mata suaminya. Malam itu, Budi pulang dengan wajah puas.
Tapi begitu masuk rumah, ia mendapati meja makan penuh hidangan. Nasi uduk, ayam goreng, sambal terasi semua kesukaan Budi. Namun tidak ada Siti di ruang makan. "Sit, kau di mana?" panggilnya. Dari kamar terdengar suara lirih. "Makanlah, Bud. Aku sudah kenyang." Budi masuk, menemukan Siti duduk di pojok tempat tidur dengan mata bengkak. Ia mencoba tersenyum. Meski jelas sekali, ia baru saja menangis. "Aku nonton kau di televisi. Hebat sekali pidatomu," katanya dengan suara parau. Budi tersikat. Ia tahu Siti mendengar ucapannya. Ia ingin meminta maaf. Ingin berkata bahwa itu hanya untuk menjaga wibawa. Tapi entah mengapa, egonya lebih tinggi daripada hatinya. Ia hanya diam, duduk sebentar, lalu keluar kamar tanpa sepatah kata. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin lebar. Budi semakin sibuk, semakin bangga dengan pencapaiannya, semakin sering berada di dunia luar yang penuh pujian. Sementara Siti semakin menyepi, memilih mengurus rumah, menanam bunga di halaman, dan menahan luka yang tak terlihat. Namun dalam kesepian itu, Siti masih berdoa. Setiap malam, ia sujud lama-lama, memohon agar suaminya tidak lupa jalan pulang. Ia tahu, cinta sejati bukan hanya ada di mulut, tapi juga di kesetiaan dan pengorbanan. Dan ia telah memberikan semua itu pun menutup dengan gambaran kontras. Budi berdiri di panggung besar, disorot lampu gemerlap, dikelilingi tepuk tangan. Sementara Siti duduk di rumah sunyi, ditemani doa dan air mata, yang satu semakin tinggi, yang lain semakin ditinggalkan. Dan retakan di dinding rumah tangga mereka kini sudah mulai terlihat jelas tinggal, menunggu waktu untuk runtuh. Waktu berjalan semakin cepat. Nama Budi kian dikenal di kota. Bisnisnya berkembang pesat, cabang baru bermunculan, dan ia mulai duduk di forum-forum pengusaha. Pakaian mewah, mobil terbaru, dan gaya hidup kota sudah menjadi bagian dari dirinya. Namun, di balik semua itu, Siti tetaplah Siti. Hidupnya sederhana, pakaiannya masih kebaya dan daster polos, rambutnya sering digelung seadanya. Ia tidak pernah memikirkan perhiasan atau tas mahal, karena baginya yang penting adalah rumah tangga tetap utuh dan suaminya bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu semakin jauh darinya. Suatu sore, Budi mengajak Siti menghadiri sebuah acara keluarga besar di rumah makan. Itu pertama kalinya setelah sekian lama ia mengajak Siti keluar bersama. Hati Siti berbunga. Ia menyiapkan kebaya terbaik, merapikan wajah dengan bedak tipis, dan memakai selendang pemberian almarhum ibunya di pergilenan. Siti duduk di samping Budi dengan senyum malu-malu. "Terima kasih sudah ajak aku, Bud. Aku senang sekali." Budi hanya menjawab singkat. Iya, tangannya sibuk memegang setir. Wajahnya lebih banyak menatap jalan. Sesampainya di rumah makan, kerabat-kerabat Budi sudah menunggu. Mereka semua mengenakan busana modern, gaun elegan, kemeja mahal, dan wangi parfum kota. Saat Budi masuk bersama Siti, seketika beberapa pasang mata melirik. Bisik-bisik kecil terdengar. Itu istrinya Budi. Sederhana sekali. Ya, pantas dia jarang kelihatan. Tidak selevel dengan dunia bisnis suaminya. Budi mendengar komentar itu. Wajahnya memerah. Bukan karena marah membela istrinya, tapi karena malu. Sementara Siti hanya menunduk, berusaha menutupi kegugupannya. Saat duduk, seorang kerabat wanita menyapa ramah. "Mbak Siti, ikut bantu usaha Budi juga ya?" Siti tersenyum tulus. "Iya. Dulu waktu awal-awal saya bantu ngatur uang dan jaga kios kecil. Sekarang lebih banyak di rumah, biar Budi fokus." Namun Budi buru-buru memetong. Sambil tertawa kecil, dia kan cuma orang rumah, tidak pernah ikut urusan bisnis. Semua ini hasil kerja kerasku sendiri." Siti terdiam, senyumnya hilang. Kata-kata itu seperti tamparan di depan banyak orang. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa semua jerih payahnya dulu ikut menegakkan pondasi usaha ini. Tapi suaminya sendiri sudah menghapusnya di hadapan banyak telinga. Kerabat-kerabat lain hanya tertawa canggung, lalu mengalihkan pembicaraan. Budi ikut tertawa, meski di balik tawanya ada kegelisahan yang ia tekan. Ia tahu Siti terluka, tapi ia membiarkan luka itu tergores, hanya demi menjaga gengsinya. Sepulang dari acara, suasana mobil hening. Siti menatap keluar jendela, matanya berkaca-kaca. Ia menahan tangis agar tidak pecah di depan suaminya. Suaranya lirih. Budi menoleh sebentar. "Apa? Kenapa kau bilang begitu di depan orang lain? Seakan-akan aku tidak pernah ada dalam perjuanganmu." Budi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. "Sit,
Aku hanya tidak ingin orang-orang menganggap kita kampungan. Dunia mereka beda. Kalau aku bilang kau ikut campur urusan bisnis, nanti mereka tidak percaya. Lebih baik aku saja yang jadi pusat cerita Siti menandok. Aku tidak butuh jadi pusat cerita, Bud. Aku hanya ingin kau mengakui kalau aku ini bagian dari hidupmu. Itu saja. Namun Budi hanya menarik napas panjang. Kau tidak mengerti, Sid. Dunia bisnis itu penuh gengsi. Kalau aku terlihat terlalu sederhana, orang tidak akan menghargai. Kata-kata itu membuat air mata Siti jatuh diam-diam. Ia menoleh ke jendela, menyeka wajah dengan ujung selendangnya. Di dalam hatinya, perlahan tumbuh rasa asing kepada lelaki yang dulu ia banggakan. Hari-hari berikutnya, Budi semakin terang-terangan menjauh. Ia mulai sering menghadiri akora-akora kota tanpa mengajak Siti. Jika ada tamu datang, ia menahan Siti di dalam rumah dengan alasan lebih baik tidak terlihat. Bahkan beberapa kali ia memperkenalkan diri kepada orang lain. Seakan-akan ia hidup sendirian. Sudah menikah, Pak? Tanya seorang kolega bisnis suatu kali. Budi tersenyum kecil. Iya, sudah. Tapi istri saya orang desa, tidak ikut-ikutan. Saya lebih banyak sendiri di kota. Jawaban itu menusuk Siti, yang kebetulan mendengarnya saat mengantar minuman ke ruang tamu. Ia berdiri terpaku di balik pintu, menahan sesak di dada. Seakan-akan dirinya hanyalah bayangan, tidak pantas diperkenalkan di hadapan dunia baru suaminya. Malam itu, setelah tamu pergi, Siti memberanikan diri bicara lagi. Bot, kenapa kau malu padaku? Apa aku tidak cukup baik jadi istrimu? Budi menatapnya dengan mata lelah, tapi juga penuh gengsi. Bukan begitu. Kau baik, Sid, tapi kau tidak cocok dengan hidupku sekarang. Aku butuh pasangan yang bisa tampil di depan orang banyak, mendampingiku di acara kota, bergaul dengan para istri pengusaha. Kau terlalu sederhana. Hati Siti remuk mendengar itu. Ia merasa seluruh pengorbanannya, yang dulu menjadi pijakan Budi berdiri tegak, kini dianggap tak berarti. Namun dengan suara gemetar, ia masih berkata, aku mungkin sederhana, Bud, tapi semua ini kau bangun, bukan hanya dengan tanganmu, tapi juga dengan pengorbananku. Jangan pernah kau lupakan itu. Budi terdiam, tapi bukannya menyesal. Ia justru menutup percakapan itu dengan dingin. Aku lelah, Sid. Aku tidur dulu. Ini berakhir dengan Siti yang duduk sendirian di teras rumah. Malam dingin menusuk kulitnya, namun lebih dingin lagi hatinya. Ia menatap langit yang penuh bintang, berdoa dalam hati agar Allah memberi kekuatan di dalam kamar. Budi terlelap dengan tubuh penat, tanpa menyadari bahwa KTK Tania hari ini telah meninggalkan luka yang mungkin takkan sembuh. Retakan di rumah tangga itu kini bukan lagi sekadar garis tipis, melainkan dinding yang benar-benar mulai pecah. Dan ketika dinding itu runtuh, tak seorang pun tahu apakah cinta mereka masih bisa bertahan. Hari-hari Siti kini terasa semakin sepi. Rumah besar yang dulu ia harapkan penuh tawa, justru semakin hening. Kamar-kamar luas hanya dipenuhi perabot mewah yang tidak pernah disentuh. Sementara langkah kaki Budi semakin jarang terdengar di dalam rumah itu. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kota, menghadiri rapat, makan malam dengan rekan bisnis, bahkan sesekali pulang larut malam dengan bau parfum asing yang tidak dikenali Siti. Namun, meski begitu, Siti tetap menunggu. Ia menyiapkan makanan hangat setiap malam, merapikan kamar tidur, dan menyalakan lampu teras agar Budi selalu merasa ada rumah untuk pulang. Hatinya masih penuh kesetiaan, meski hatinya sendiri sudah berkali-kali diiris oleh kata-kata suaminya. Suatu malam, Budi pulang bersama beberapa rekannya dari kota. Mereka ingin singgah sebentar, sekadar minum kopi setelah membicarakan proyek besar. Siti menyambut dengan ramah, menyiapkan minuman dan gorengan seadanya. Silakan, Pak. Bu, maaf kalau hidangannya sederhana, ucap Siti sambil tersenyum tulus. Namun, Budi tampak gelisah. Ia menoleh ke arah istrinya dengan tatapan tidak suka. Salah satu rekannya, seorang wanita anggun dengan gaun mahal, berkomentar, istri Pak Budi ini kelihatan sederhana sekali. Ya, jarang saya lihat istri pengusaha yang begini. Budi tertawa hambar, lalu berkata, iya, dia memang begitu, sederhana sekali. Jujur saja, dia itu bagian dari masa lalu saya. Kalau bicara soal bisnis, dia tidak tahu apa-apa. Saya yang membangun semuanya. Jadi ya, begitulah. Dia cuma di rumah. Siti tertegan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sebelumnya. Bagian dari masa lalu. Itu berarti di mata Budi,
Ia tidak lagi menjadi bagian dari masa depan. Ia hanya dianggap beban yang melekat, tidak pantas untuk dibawa ke dunia barunya. Rekan-rekan Budi hanya tertawa kecil, lalu melanjutkan obrolan. Tapi di telinga Siti, ucapan itu bergema, berulang-ulang, sampai membuat dadanya sesak. Setelah tamu-tamu pergi, Siti memberanikan diri bertanya. Suaranya bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. Bud, apa benar aku ini hanya masa lalumu, beban bagimu? Budi menghela napas panjang, lalu menatap istrinya. Wajahnya tidak lagi penuh cinta seperti dulu, melainkan dingin, penuh gengsi. Sid, aku tidak bisa terus hidup dengan bayangan masa lalu. Kau orang baik, tapi terlalu sederhana. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku di depan orang banyak, yang bisa mengangkat citraku, bukan malah membuatku terlihat kampungan. Kau hanya cocok di awal perjuangan. Sekarang aku sudah jauh berbeda. Air mata Siti jatuh, satu demi satu. Ia tidak bisa menahan lagi. Suara tangisnya pecah. Bukan tangis manja, melainkan tangis seseorang yang hatinya patah karena dikhianati orang yang paling ia percayai. Apa semua pengorbananku selama ini tidak berarti, Bud? Apa kau lupa? Dulu aku yang menjual perhiasan demi modalmu. Aku yang menahan lapar agar kau bisa makan dan bekerja. Aku yang selalu mendoakanmu setiap malam. Apa semua itu tidak ada artinya? Namun Budi hanya terdiam. Baginya, itu semua memang bagian dari masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Budi dengan enteng mengatakan ia ingin bercerai. Sid, aku rasa ini jalan terbaik. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayangan masa lalu. Kau terlalu jauh dariku sekarang. Aku ingin melangkah sendiri, atau dengan seseorang yang bisa lebih cocok dengan hidupku saat ini. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Siti. Tubuhnya lemas, bibirnya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan pengorbanannya akan dibalas dengan perceraian. Namun, tahu, memaksa seseorang yang sudah berpaling hati hanya akan menambah luka Siti menandok. Air matanya jatuh membasahi lantai. Dengan suara lirih, ia hanya berkata, "Kalau itu memang keputusanmu, Bud, aku tidak bisa menahan. Tapi ingatlah, semua yang kau punya hari ini berdiri di atas pengorbanan yang mungkin sudah kau lupakan. Semoga Allah membuka matamu suatu hari nanti." Malam itu, Siti duduk sendiri di kamar. Ia memeluk selendang tua peninggalan ibunya. Selendang yang dulu selalu ia pakai saat menemani Budi berjualan di kios kecil. Ia menangis sejadi-jadinya, tapi di tengah tangis itu ada keteguhan. Ia sadar, mungkin inilah jalan takdir. Sementara Budi tidur nyenyak di kamar sebelah, tanpa rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa lega, seolah-olah sudah menyingkirkan beban yang selama ini membayangi langkahnya. Ia tidak tahu bahwa di balik keputusannya ada doa seorang istri yang terluka, doa yang kelak bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Ini menutup dengan dua gambaran yang kontras. Sid, istri setia, menangis pilu dengan hati yang remuk, namun masih mendoakan kebaikan bagi suaminya. Budi, suami yang durhaka, merasa lega karena telah melepaskan seseorang yang dianggapnya beban masa lalu. Jalan cerita kini semakin jelas. Cinta yang tulus telah dipatahkan oleh kesombongan, dan langkah Budi semakin jauh meninggalkan akar yang dulu menegakkan dirinya. Hari itu akhirnya tiba. Setelah seminggu penuh perdebatan dan air mata, Budi dan Siti resmi duduk di depan meja pengadilan agama. Suasana ruang sidang sederhana, tapi di hati Siti terasa seperti dunia runtuh. Bangku-bangku kayu dipenuhi wajah-wajah asing, dan suara palu hakim yang mengetuk meja membuat jantungnya berdegup lebih keras. Ia masih belum percaya bahwa pernikahan yang dulu dibangun dengan cinta dan doa, kini berakhir dengan tanda tangan dingin di selembar kertas. Hakim membaca keputusan perceraian dengan suara tegas. Mulai hari ini, berdasarkan keputusan pengadilan, saudara Budi dan saudari Siti dinyatakan resmi bercerai. Kalimat itu menghantam hati Siti. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara Budi duduk tegak, wajahnya datar, seolah semua ini hanyalah formalitas yang sudah lama ia tunggu. Keluar dari ruang sidang, langkah Siti terasa gontai. Tangannya memeluk map berisi dokumen perceraian, seperti memeluk sisa-sisa kehidupan yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati. "Sid," panggil Budi singkat. Siti menoleh, matanya sembab. "Aku harap kau bisa mengerti. Ini demi kebaikan kita. Kau orang baik, tapi dunia kita berbeda sekarang. Kau pantas dapat hidup yang sesuai dengan dirimu. Aku juga ingin melangkah sesuai jalanku." Siti menahan napas.
Lalu, dengan suara lirih ia menjawab, "But, bukan dunia kita yang berbeda, tapi hatimu yang berubah. Kau tidak lagi melihatku sebagai bagian dari hidupmu. Semoga Allah menjagamu, Bud. Semoga kau tidak lupa bahwa semua yang kau pijak hari ini berdiri di atas pengorbanan yang sudah kau tinggalkan." Siti berbalik, melangkah pergi dengan langkah kecil. Menenggak Budi yang hanya terdiam. Hari-hari setelah perceraian menjadi masa yang penuh ujian bagi Siti. Ia kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuanya, jauh dari gemerlap rumah mewah yang dulu ia rawat untuk Budi. Perabot sederhana, dapur dengan tungku tua, serta lantai yang sudah retak menjadi saksi bisu bahwa hidupnya kini kembali ke titik awal. Namun, meski pahit, Siti mencoba ikhlas. Ia mulai menjahit pakaian tetangga untuk menyambung hidup. Tangannya yang terampil kembali sibuk dengan benang dan jarum, sementara hatinya perlahan belajar menerima luka. Malam-malam panjang ia isi dengan doa. Air matanya jatuh setiap kali menyebut nama Budi. Bukan doa kebencian, melainkan doa agar Allah melembutkan hati suaminya atau mantan suami. Kini, Siti masih mencintainya. Tapi lebih dari itu, ia ingin Budi tidak tersesat dalam kesombongannya. Sementara itu, Budi merasa lega setelah resmi berpisah. Ia lebih sering terlihat bersama seorang wanita cantik bernama Ratna, salah satu rekan bisnisnya. Dengan Ratna, ia merasa percaya diri untuk tampil di depan kolega. Mereka menghadiri pesta, rapat penting, bahkan makan malam dengan para pejabat. "Lihat, Sid," gumam Budi dalam hati, "setiap kali memandang Ratna, ini pasangan yang sesuai untukku. Bukan seperti kau yang hanya tahu dapur dan rumah." Namun di balik kegembiraan itu, tanpa disadari, benih masalah mulai tumbuh. Ratna bukanlah sosok yang mau hidup sederhana atau penuh pengertian seperti Siti. Ia terbiasa dengan kehidupan glamor, penuh tuntutan. Budi mulai sering mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi gaya hidup barunya di rumah kecilnya. Siti sesekali mendengar kabar tentang mantan suaminya. Tetangga yang kebetulan melihat Budi di kota bercerita, "Budimu sekarang keren sekali, Sid. Jalan dengan wanita cantik, naik mobil mewah. Kau tidak menyesal ditinggalkan begitu?" Siti hanya tersenyum getir. "Kalau itu membuatnya bahagia, aku tidak apa-apa. Aku hanya berdoa semoga ia tidak lupa pada asalnya." Di dalam hati, Siti merasa hancur. Tapi ia tahu, membalas dengan kebencian hanya akan membuat hatinya semakin sakit. Ia memilih diam, bekerja, dan terus berharap bahwa suatu saat Allah akan menunjukkan jalan kebenaran kepada Budi. Malam itu, Siti duduk di teras rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang menenangkan. Ia memandang ke langit, ke arah bulan yang bersinar terang. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika memang takdirku harus berpisah dengannya, aku ikhlas. Tapi jika ada cara untuk menyadarkannya, tolong bukakan hatinya. Jangan biarkan ia semakin jauh tersesat." Air mata jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Tapi kali ini, bukan hanya tangis sedih melainkan tangis ikhlas, yang perlahan-lahan melepaskan sesuatu yang selama ini ia genggam erat. Ini berakhir dengan dua jalan yang semakin berpisah. Siti, dengan hati remuk, tapi perlahan menemukan kekuatan dalam doa dan kesabaran. Budi, dengan hidup baru yang tampak indah di permukaan. Namun sebenarnya mulai ditaburi benih-benih masalah yang akan menghantamnya di kemudian hari. Budi kini benar-benar merasa dirinya berada di puncak. Mobil mewah berganti setiap tahun, pakaian branded menempel di tubuhnya, dan setiap langkahnya selalu diiringi pujian dari rekan bisnis. Di sampingnya ada Ratna, wanita cantik yang selalu tampil memukau dengan riasan mahal. Namun di balik senyum Budi, ada sesuatu yang tak terlihat. Hatinya semakin hampa. Ia tidak pernah lagi merasakan kehangatan pulang ke rumah yang menanti dengan sabar. Tidak ada lagi senyum tulus seorang istri yang menyuguhkan teh hangat, atau doa sederhana sebelum tidur. Ratna memang cantik, pintar bicara, dan pandai memikat hati. Tetapi sikapnya sering membuat Budi lelah. "Sayang, aku mau tas baru dari butik luar negeri. Yang kemarin kupakai sudah terlalu biasa," kata Ratna suatu malam. Budi menatap Ratna dengan lesu. "Bukankah baru bulan lalu aku belikanmu tas seharga belasan juta?" Ratna manyun, lalu menjawab dingin, "Itu berbeda. Aku tidak mau terlihat murahan di depan teman-temanku. Kalau kamu sayang, kamu pasti bisa belikan." Budi akhirnya menuruti, walau dengan berat hati. Ia tidak sadar bahwa hartanya perlahan-lahan habis
bukan untuk bisnis, melainkan untuk memanjakan gaya hidup Ratna. Di sisi lain, bisnis yang dulu berjalan mulus mulai mengalami guncangan. Salah satu proyek besar yang ia jalankan gagal total. Mitra yang ia percaya menipu, membawa kabur dana miliaran rupiah. Tidak mungkin, teriak Budi di kantornya sambil menghantam meja. Namun kenyataannya, ia sudah jatuh dalam permainan kotor orang yang ia kira bisa diandalkan. Uang tabungan terkuras, sahamnya jatuh, dan para pegawai mulai gelisah karena gaji mereka telat dibayar. Budi mencoba meminta dukungan Ratna, berharap ada kata-kata penguat. Namun yang ia dapat justru sebaliknya. "But, kalau bisnis kamu jatuh, aku nggak mau ikut terpuruk. Aku bukan wanita bodoh yang akan bertahan dalam kesusahan. Aku ingin hidup nyaman. Kalau kamu tidak bisa menjamin itu, lebih baik kita akhiri saja hubungan ini." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Budi terdiam, wajahnya pucat. Ia baru sadar, wanita yang selama ini ia banggakan hanyalah menemaninya selama ia kaya. Begitu kesulitan datang, Ratna pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari Budi berubah drastis. Rumah mewahnya dijual untuk menutupi utang. Mobilnya ditarik leasing. Teman-teman bisnis yang dulu berebut mendekat, kini menjauh. Bahkan, ada yang menertawakannya di belakang. Ia duduk sendirian di kamar kos kecil, jauh dari segala kemewahan. Malam itu, ia termenung. Di tangannya, ia menggenggam foto lama foto dirinya bersama Siti. Di masa-masa awal perjuangan, di foto itu, mereka berdua tersenyum lebar meski hanya duduk di depan warung kecil. Senyum Siti terlihat begitu tulus, penuh cinta dan kesabaran. Senyum yang dulu ia remehkan. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. "Ya Allah, betapa bodohnya aku," gumamnya. "Aku meninggalkan istri yang tulus hanya demi gengsi dan nafsu sesaat. Aku menghinanya, menyebutnya beban masa lalu, padahal dialah yang mengangkatku dari nol. Dan sekarang, aku jatuh sendiri, ditinggalkan semua orang." Budi merasa hampa. Ia mencoba menghubungi Siti, tetapi nomor teleponnya sudah tidak aktif. Ia mencari ke rumah lama mereka. Namun rumah itu kosong, hanya tersisa dinding-dinding lusuh yang dipenuhi debu. Ia bahkan bertanya kepada tetangga, tapi kabar Siti seakan hilang begitu saja. "Aku terlambat," bisiknya lirih. Di tengah malam yang sunyi, Budi sujud di lantai kosnya. Ia menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Tuhan. Baru kali itu ia benar-benar merasakan betapa besar dosanya kepada Siti. Namun penyesalan itu datang saat semuanya sudah terlambat. Siti yang dulu selalu mendoakannya, kini entah di mana. Ia hanya meninggalkan doa yang mungkin masih menggantung di langit. Doa seorang istri yang tersakiti, tapi tetap tulus. Akhir cerita ini menutup dengan ironi. Siti, yang pernah dianggap beban, justru menemukan kekuatan baru dalam kesederhanaan dan doa. Budi, yang pernah durhaka, kini terpuruk dalam kesendirian setelah kehilangan segalanya. Harta, gengsi, dan cinta palsu membutakan matanya. Baru ketika semuanya hilang, ia menyadari betapa berharganya seorang istri yang setia. Namun waktu tidak bisa diulang. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan menghantuinya sepanjang hidup.